Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinastika merupakan salah satu event seminar nasional di STEMIC Sena Nusantara, Surakarta yang telah berjalan selama ini dengan diskusi keilmuan di bidang teknologi informasi. Dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, memaksa semua orang memiliki kebiasaan baru untuk lebih ketat dalam hal kebersihan dan menahan diri dari berbagai macam aktivitas di luar rumah. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Social distancing dan work from home. Sinastika di tahun ini tentu akan sangat sulit dilaksanakan. Tetapi jika kita berusaha, tentu semua ada jalan. Ketika kita tergerak untuk membantu dari apapun yang kita mampu, maka STEMIC Sena Nusantara sebagai institusi pendidikan dalam pandemi ini ikut bergerak untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui seminar Sinastika yang akan dilakukan secara daring dan berseris. Donasi dihimpun dari peserta seminar yang akan disalurkan untuk bakti sosial peduli COVID-19. Mari bergerak bersama untuk melawan COVID-19 dari apa yang kita bisa. Selamat mengikuti seminar Sinastika STEMIC Sena Nusantara. Saya ikhlas menuju agungin rakyat Nusantara. Tidak tahu ya, sehingga ini butuh yang namanya audit sistem informasi. Kemudian mengapa sih audit sistem informasi? Alasan yang kedua adalah untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah mencegah timbulnya masalah yang disebabkan oleh kesalahan pemrosesan komputer. Alasan berikutnya adalah mencegah penyalahgunaan komputer atau mencegah penyalahgunaan sistem. Terkadang kita ada penyalahgunaan user, kemudian ada hacker, dan lain sebagainya. Kemudian alasan berikutnya adalah mencegah kesalahan pada proses penghitungan apabila itu sistem terkait dengan penjualan, sistem keuangan, dan lain sebagainya. Alasan yang terakhir adalah terkait dengan mengurangi biaya investasi untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang sebagai pendukung sistem informasi. Nah, apa sih audit sistem informasi itu sendiri? Menurut ini ya, Ron Weber, audit sistem informasi ini adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, apakah dapat memelihara integritas data, kemudian dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kemudian tujuan audit sistem itu sendiri yang pertama adalah untuk mengamankan aset organisasi, kemudian untuk menjaga integritas data, kemudian untuk efektivitas sistem, kemudian menjamin penggunaan sumber daya secara efisien. Ini adalah tujuan utamanya. Kemudian dari sisi manfaat, dengan adanya sistem audit sistem informasi ini, manfaat yang diperoleh untuk institusi, yang pertama adalah terkait dengan manfaat pada saat implementasi atau pre-implementation review, di mana dengan menggunakan audit sistem informasi ini, institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Kemudian mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut. Contohnya di sini adalah apakah pada saat implementasi sistem si user sudah dilakukan pelatihan atau belum. Nah, ini dengan adanya audit ini bisa diketahui. Kemudian manfaat berikutnya adalah mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen. Kemudian manfaat setelah sistem live atau post implementation review. Nah, ini manfaat yang dari institusi adalah institusi dapat masukan
Karena untuk audit sistem informasi di sini adalah hasilnya adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi untuk perbaikan sistem, rekomendasi untuk memperbaiki atau rekomendasi dan saran untuk penggunaannya. Nah, ini institusi dapat mendapatkan masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan yang mungkin masih ada, serta saran untuk penanganannya. Jadi apabila nanti risiko-risiko yang muncul, ini ada saran perbaikannya. Kemudian manfaat berikutnya adalah masukan-masukan tersebut ini dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem. Ternyata sistem masih ada kekurangannya, sehingga ini perlu penyempurnaan. Kemudian masukan-masukan atau rekomendasi tersebut ini bisa digunakan sebagai perencanaan strategis. Kemudian juga dapat digunakan sebagai perencanaan anggaran di masa datang. Manfaat berikutnya adalah bisa memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian manfaat yang terakhir adalah membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan atau audit trailnya telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwenang melakukan pemeriksaan. Nah, untuk pendekatan audit sistem informasi ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan temuan dan ada pendekatan kendali kontrol. Kita lanjutkan aja. Aspeknya yang diperiksa apa saja sih di dalam audit sistem informasi. Nah, untuk audit sistem informasi ini, aspek yang diperiksa secara menyeluruh yang menyangkut efektivitas dan efisiensi, antara lain adalah available system, kemudian reliability, kemudian confidentiality, serta integrity, serta aspek security, jadi keamanan sistemnya. Nah, ini untuk aspek sistem informasi yang diaudit. Kemudian tahapan-tahapan audit sistem informasi ini saya skip dulu karena topik kita masuknya pada COVID-41. Nah, ini ada tahapan menurut Ron Weber ada 5 langkah: perencanaan audit, pengetesan kendali, pengetesan transaksi, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, kemudian pengakhiran atau penyelesaian. Sedangkan tahapan audit sistem informasi menurut Gilgios CS itu ada perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, untuk pengumpulan data. Pada pengumpulan data di sini, melalui berbagai teknik, termasuk di dalamnya, di situ ada survei, interview, observasi. Nah, untuk framework copy di sini, di dalam pengambilan data atau pengumpulan data, ini mengacu dengan yang namanya RACI-CAT atau responsible, kemudian accountable, consulted, dan informed. Nah, ini di masing-masing domain atau di masing-masing kontrol proses, ini masing-masing RACI ada aturannya. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya ada audit around computer, audit through computer, dan audit with computer. Nah, sedangkan untuk standar yang digunakan adalah dari standar ISAKA. Nah, makanya pada siang hari ini saya mengambil topiknya dengan COVID. Nah, ini yang bisa memberikan arahan. Nah, ini untuk standar juga kita menggunakan IS Auditor yang diterbitkan oleh ISAKA. Kemudian hasil auditnya itu apa sih? Nah, untuk audit sistem informasi ini berbeda dengan audit keuangan, di mana
audit sistem informasi ini bukan mencari kesalahan, tetapi hasilnya adalah berupa rekomendasi untuk perbaikan. Nah, hasil audit ini adalah auditor sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Apakah sistem informasi yang diterapkan itu sudah siap dari sisi pengguna sistemnya, atau dari hardware-nya, atau dari infrastrukturnya, ini terkait dengan kesiapannya. Kemudian berdasarkan pengujian auditor tersebut akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Kemudian penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Jadi penanggung jawab sistem yang diaudit tetap orang-orang yang sebagai pengelola sistem tersebut. Auditor hanya menilai saja. Atas rekomendasi yang diberikan tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Kemudian siapa sebaiknya yang melakukan audit sistem informasi ini? Nah, audit sistem informasi ini dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendali internal yang dilakukan oleh fungsi TI. Jadi, tidak harus dari pihak lain, dari internal TI-nya, dari organisasi itu sendiri. Tetapi, jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga atau auditor independen untuk melakukannya. Kemudian jika sebuah hasil audit TI ini perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Oke. Untuk berikutnya saya masuk ke framework COVID-41. Nah, COVID ini Control Objective for Information and Related Technology. Ini merupakan standar tata kelola TI yang dikembangkan oleh IT Governance atau ITGI, yaitu sebuah organisasi yang melakukan studi tentang model tata kelola TI yang berbasis di Amerika. Nah, ini COVID ini memberikan kebijakan yang jelas dan taktik yang baik dalam tata kelola TI dengan membantu manajemen senior dalam memahami dan mengelola risiko yang terkait dengan tata kelola TI. COVID ini memberikan kebijakan yang jelas, kemudian praktek yang baik di dalam tata kelola TI dengan membantu manajemen dalam memahami dan mengelola risiko terkait dengan tata kelola TI. Kemudian COVID di sini memiliki kerangka yang terdiri dari 3 sudut pandang, yaitu dari IT resource, kemudian IT proses, dan business requirement. Nah, di sini. Untuk IT proses, nih ya. IT proses ini kan terdiri dari apa sih domain yang dimiliki COVID, prosesnya apa saja, kemudian aktivitasnya apa saja. Kemudian dari sisi IT resource-nya. IT resource-nya di sini terkait dengan aplikasinya. Apakah aplikasinya sudah baik, kemudian informasi yang dihasilkannya, kemudian infrastrukturnya, dan yang tak kalah penting adalah people atau sumber daya manusianya. Kemudian terkait dengan business requirement, terkait dengan efektivitasnya, kemudian efisiensi, kemudian confidentiality, integrity, availability, compliance, serta reliability. Nah, ini dari sisi business requirement-nya. Nah, dari COVID tersebut, ini karakteristik COVID ini ada 4. Yang pertama adalah fokus pada bisnis. Kemudian yang kedua adalah orientasi pada proses. Yang ketiganya adalah berbasis pengendalian. Kemudian yang keempat adalah dikendalikan oleh pengukuran. Nah, fokus pada bisnis di sini, COVID dirancang tidak hanya untuk kalangan teknologi informasi,
atau penyedia layanan TI saja, tetapi melainkan dirancang untuk pengguna lain, bahkan auditornya. Yang lebih penting lagi adalah COVID merupakan panduan yang komprehensif bagi manajemen dan pemilik proses. Nah, ini fokus pada bisnis. Kemudian orientasi pada proses. COVID yang digambar tadi ya, COVID ini terdiri dari 4 domain. Domain yang pertama adalah plan and organize, di mana domain ini menyangkut pada proses dan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengorganisasian sumber daya TI. Nah, jika dipecah lagi, ini domain PO ini ada 10 kontrol proses. Kemudian masih ada di dalamnya yaitu yang disebut dengan kontrol objektif. Kemudian domain yang kedua adalah acquire dan implement, di mana domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, serta penerapan TI yang digunakan. Jadi sampai dengan pemilihan dari si pemasok sistemnya. Siapa sih yang akan membuat sistemnya? Kemudian domain berikutnya adalah deliver and support. Domain ini menitik beratkan pada proses layanan TI dan dukungan teknis yang menyangkut proses aktivitas pemeliharaan serta pemberian dukungan terhadap para stakeholder atau user TI. Ini pelayanan pengelolaan keamanan, dukungan layanan untuk pengguna, pengelolaan data dan fasilitas. Nah, ini domain untuk yang deliver and support ini memiliki banyak kontrol proses, sehingga ini banyak sekali detail kontrol objektifnya. Kemudian untuk domain yang terakhir adalah monitor and evaluate. Nah, ini domain ini berkaitan dengan proses dan aktivitas pengawasan dan evaluasi seluruh mekanisme manajemen TI. Jadi ini domain yang terakhir atau domain sebagai monitoring dan evaluasinya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah berbasis pada pengendalian. Nah, COVID ini berbasis pengendalian didefinisikan sebagai kebijakan, prosedur, praktek, dan struktur organisasi yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan bisnis akan dicapai. Kejadian yang tidak diharapkan dapat dicegah, kemudian dapat diketahui lebih awal sehingga dapat dilakukan perbaikan. Nah, ini berbasis pengendalian. Kemudian dikendalikan oleh pengukuran. Nah, ini untuk COVID di sini di dalam penilaian adalah menggunakan model kematangan atau maturity level yang memungkinkan untuk identifikasi keadaan pengelolaan dan peningkatan yang bisa dilakukan untuk tiap-tiap proses TI. Nah, untuk model kematangan di sini memungkinkan untuk identifikasi keadaan pengelolaan dan peningkatan yang bisa dilakukan oleh setiap masing-masing proses. Jadi, dari masing-masing kontrol proses tersebut, ini bisa dinilai. Nah, untuk penilaiannya, ini dengan yang disebut dengan maturity model. Untuk penilaiannya bagaimana? Nah, merupakan metode scoring. Kita menggunakan untuk maturity model di sini adalah menggunakan scoring, di mana scoring itu mulai dari 0 atau non-existent sampai dengan optimis atau nilai 5 paling optimal. Nah, alat bantu pengukuran ini memberikan kemudahan untuk memahami bagaimana menentukan posisi organisasi saat ini. Apakah posisi organisasi saat ini di level 0, di level 1, atau bahkan saat ini sudah pada level 5, sehingga semuanya sudah otomatisasi. Nah, untuk maturity model di sini dibuat berdasarkan model kualitatif atau generic kualitatif model. Prinsipnya ini ada 6 atribut yang ditambahkan secara bertingkat. 6 atribut di sini ada
kepedulian dan komunikasi, atribut yang pertama atau yang disebut biasanya dengan disingkat AC, awareness and communication. Kemudian atribut yang kedua adalah kebijakan, standar dan prosedur. Kemudian atribut yang ketiga adalah perangkat bantu dan otomatisasi. Kemudian atribut yang keempat keterampilan dan keahlian. Kemudian pertanggungjawaban internal dan eksternal. Dan yang terakhir adalah penerapan tujuan dan pengukuran. Nah, atribut ini digunakan untuk menentukan maturity levelnya, untuk menghitung tingkat kematangannya di masing-masing kontrol proses. Nah, ini tingkat kematangan COVID secara umum tadi, yang mulai dari 0 sampai dengan 5 tadi. Pada level 0 ini non-eksisten, di mana level 0 ini merupakan tingkat yang paling kecil, di mana sama sekali tidak terdapat proses terkait dari proses bisnis yang ada. Jadi sama sekali. Jadi tidak tahu ada masalah atau tidak. Pokoknya itu sama sekali 0. Sistem ini sudah berjalan, apakah ini ada masalah atau tidak tahu. Kemudian pada level yang ke-1 atau inisial, di mana tahap ini adalah di mana manajemen sadar akan pentingnya perhatian terhadap proses terkait, namun implementasi masih bersifat reaktif. Jadi manajemen sudah memahami, oh sebenarnya di sini ada masalah, tetapi di dalam penyelesaian masalah di sini reaktif. Jadi kalau ada masalah diselesaikan atau dibiarkan. Nah, ini masih inisial. Kemudian pada level kedua, repeatable but intuitive. Tahap di mana manajemen telah memiliki pola untuk mengelola proses terkait berdasarkan pengalaman yang pernah dialami. Jadi misalkan ada permasalahan pada pengelolaan sistem informasi. Biasanya ada permasalahan A, ini penyelesaiannya B. Nah, ini dengan berdasarkan biasanya. Jadi masih belum menggunakan pola tertentu, tetapi karena hanya sebatas biasanya seperti ini, kita selesaikan aja lah gitu ya. Kemudian pada level 3, yaitu level define. Tahap ini di mana manajemen telah membuat standar baku dalam pengelolaan proses terkait. Nah, pada level 3 di sini si pemilik proses atau si manajemen ini sudah memiliki prosedur baku. Jika ada permasalahan, ini penyelesaiannya bagaimana? Ini sudah ada. Kemudian pada level keempat, ini adalah managed and measurable, di mana tahap manajemen telah melakukan kegiatan dengan menggunakan standar yang telah dibuat untuk penerapan dilakukan secara formal dan terintegrasi. Yang terakhir adalah optimize, tahap di mana manajemen telah berkomitmen terhadap proses yang ada agar dapat menjadi sebuah best practice. Nah, ini yang kita harapkan apabila kita memiliki sebuah sistem informasi adalah pada level 5, optimize. Jadi ini menjadi sebuah best practice. Nah, ini tingkat kematangannya. Jadi tingkat kematangan pada gambar pada level 2 di mana enterprise ini current status. Pada saat ini seperti apa sih nilainya? Atau pada saat ini kondisinya seperti apa? Kemudian pada level anak panah ke atas ya, atau di level 3 di situ industri average, di mana ini posisi rata-rata. Kemudian untuk pada level bintang ini adalah harapan atau enterprise targetnya, goal-nya. Oke. Sampai di sini ini paparan saya terkait dengan audit sistem informasi dengan pendekatan COVID framework. Kalau misalkan nanti lebih diperpanjang lagi, nanti Pak Pras tidak kebagian waktunya. Terima kasih Pak Teguh untuk sesi saya. Apakah sudah melebihi atau belum? Ya, ini udah time over sebenarnya, jadi baik, terima kasih Pak Teguh.
Penjelasan sila cukup, Ya. dilanjutkan dengan Pak Bram. Ya, nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Ini kayaknya ada beberapa peserta yang sudah pengen tanya. Untuk selanjutnya, untuk menghemat waktu, selanjutnya mungkin Pak Bram bisa memaparkan dari sisi audit sistem informasi dengan pendekatan ITSM ya. Monggo, mungkin waktu dan tempat silakan Pak Bram bisa memaparkan materi-materinya. Mungkin nanti waktunya juga sama dengan Bu Setia, ya, sekitar 20 menit ke depan. Silahkan, monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Ini tak dulu. Stop. Dah. Ya, baiklah. Alhamdulillahirobbilalamin. Screen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah berkenan. Ya, baiklah. Terima kasih. Bu Setiawati ya. Saya akan melanjutkan pembahasan audit SI. Sebelumnya saya mohon maaf ini kalau pembahasan saya nanti mungkin ini ya kurang begitu detail karena ini sebenarnya untuk ITSM ini biasanya delivery-nya 3 hari. Jadi ini ya mengingat ini namanya juga ini ya 1 hour seminar ya. Jadi mungkin nanti ini sekedar overview atau gambaran secara garis besar ya. Jadi ya nanti saya ini mungkin minta ke ini ya kampus supaya nanti mungkin ada kelanjutan sesi lanjutan dari seminar ini supaya nanti ya ada pembahasan apa yang lebih detail atau nanti mungkin ya semacam simulasi atau menggunakan software yang nanti bisa membantu kita dalam pelaksanaan ini ya audit menggunakan ITSM ya. Jadi baiklah saya mulai ini. Ya, jadi ini ceritanya ini ya adanya ini ITSM ini karena tadinya awalnya ini perusahaan ini punya problem ya. Jadi seperti ada banyaknya permintaan dari unit-unit organisasi untuk ini ya aplikasi atau layanan TI dan ya ini biasanya ini unit-unit ini pengennya cepat ya, pengen didahulukan gitu ya. Jadi perusahaan tentunya di sini kesulitan kalau harus memenuhi semua request dari unit bisnis ini. Ya. Dan juga perusahaan biasanya punya sumber daya yang terbatas, resource IT-nya terbatas, baik itu ya infrastrukturnya, SDM-nya gitu ya, jaringannya gitu ya, itu terbatas. Jadi tidak semuanya bisa didahulukan. Ya. Nah, ini perlunya kita melakukan tata kelola IT ini ya diantaranya tadi seperti diulas oleh Bu Setio dengan IT COVID ya, dengan IT governance COVID. Ini juga kita bisa melakukan pendekatan dengan menggunakan ITSM. Sebenarnya cara pengelolaan itu banyak. Kalau kita lihat metode itu ya, pengelolaan IT itu di internet banyak sekali ya, banyak yang sudah diterapkan atau diteliti untuk riset, untuk skripsi, tesis itu banyak sekali itu ya. Kita bisa menggunakan COVID, ya, ITAL, ya, ITSM, atau ISO gitu, atau banyak sekali metode atau cara-cara lainnya. Tapi ini ya kita gunakan ini, kita bahas ini ya, dua diantaranya ini karena ini cukup terkenal ya, COVID dan ITAL ini ya. Ini adopsi dari ITAL ya ini kalau secara umumnya ya ITSM ya. Nah ini dengan adanya IT governance itu nanti adanya ini ya suatu jembatan yang menghubungkan ya kebutuhan bisnis perusahaan dengan kapabilitas TI dari perusahaan ya.
Jadi ini jembatan, kalau tadi mungkin gambarnya itu ya tiap unit bisnis punya jembatan sendiri-sendiri gitu ya, jembatannya kecil-kecil banyak gitu ya, semrawut gitu ya. Nah ini dibuat satu jembatan besar ya seperti ya jalan tol yang menghubungkan ini semua unit-unit organisasi ini dengan layanan TI yang terpusat gitu ya. Jadi semuanya ini terkendali ya, diawasi, dimonitor secara terpusat gitu ya. Nah ini membuat sumber daya perusahaan lebih efisien ya, jadi tidak membuang-buang kos dan juga nantinya akan lebih tepat guna ya, tepat sasaran gitu ya. Ini karena mungkin pengalaman kalau ya apa ya, mungkin di instansi-instansi ya baik negeri maupun swasta mungkin ini pernah mengalami kalau ini kita mengadakan itu ya, pengadaan software atau aplikasi ya sebenarnya itu sudah ada, tapi kita mengadakan lagi yang sama gitu ya, mirip gitu ya. Padahal itu yang tadinya bisa dikembangkan gitu ya. Itu kan lebih menghemat kos gitu ya. Jadi kita kadang melakukan ini apa pengadaan yang berulang yang memboroskan kos. Padahal itu bisa dihemat kalau kita menginventarisir itu ya sistem-sistem yang sudah dibuat sebelumnya. Nah ini jadinya kalau kita nantinya melakukan pendekatan ini ya pengelolaan IT menggunakan IT Service Management itu langkahnya bagaimana? Tapi sebelumnya ini kita lihat dulu ini definisi dari service management itu apa? Ya, jadi service management itu adalah pengelolaan sekumpulan kemampuan atau kapabilitas dari suatu organisasi dalam menyediakan nilai atau manfaat kepada customer-nya dalam bentuk layanan. Ya, jadi sebenarnya ya apa kalau kita melihat itu ya IT itu mungkin lihat servernya yang besar, data centernya yang besar gitu, yang canggih gitu ya. Tapi itu tidak ada gunanya kalau tidak memberikan nilai manfaat, gitu ya. Itu harusnya membuat suatu layanan yang nantinya memberikan manfaat kepada penggunanya gitu. Jadi nggak cuma canggih saja, canggih tapi kalau tidak memberikan manfaat tidak ada gunanya. Ya. Kemudian kemampuan dari suatu organisasi merupakan gambaran dari kapasitas, kompetensi, dan kepercayaan diri dalam mengambil suatu tindakan untuk mengubah resource yang ada menjadi suatu layanan yang lebih berguna dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang nanti akan terjadi. Ya, jadi ini yang mendasari konsep dari service management seperti ini. Ya, ya service layanan ini ya. Jadi ini suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan nilai manfaat kepada customer. Jadi tadi ya suatu ya teknologi, suatu ya sistem informasi harusnya memberikan manfaat ya. Dan ini memfasilitasi keinginan harapan customer. Jadi keinginan yang diharapkan, yang diinginkan itu ya oleh customer itu harusnya bisa wujudkan oleh itu ya layanan IT perusahaan. Ya. Nah ini dicapai tanpa melibatkan biaya risiko dari penyedia layanan. Ini kalau gambarannya kayak ini ya, apa orang kan apa bawa masakan ini kayak kita ini aja. Kalau kita membeli layanan itu sederhananya seperti analoginya nih ya, kalau kita ingin ini apa beli layanan itu seperti membeli ya nasi goreng gitu ya. Itu kita akan terbebas dari risiko itu ya. Seperti kalau kita membuat layanan sendiri dibandingkan kita membeli nasi goreng itu ya kita harus menyiapkan wajan, menyiapkan bahan-bahan, bumbu gitu ya. Belum nanti kalau itu ya kita pakai kompor nggak terbiasa masak itu mungkin ya apa gosong atau apa kena api dan sebagainya itu resiko-resiko yang harus kita terima kalau kita ini ya membuat sendiri layanan itu ya dari awal sampai akhir itu kita harus menerima risiko ini. Tapi kalau ini buatkan atau itu nanti yang membuatkan itu ada unit sendiri gitu ya. Nanti customer itu akan ini terbebas atau tidak dilibatkan dari risiko-risiko semacam itu ya. Jadi intinya itu ya. Jadi suatu service ini memberikan nilai manfaat kepada customer tanpa customer itu harus menerima risiko dari pembangunan layanan itu ya. Jadi pembentukan layanan itu ya tentu saja membuat satu risiko yang customer dia tidak mau terlibat untuk itu ya, ikut repot di situ ya. Jadi IT Service Management adalah suatu metode pengelolaan aktivitas teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan serta berfokus untuk memberikan layanan yang prima kepada customer. Ini saya kira ini ya semua apa layanan ini ya tujuannya itu ya untuk memberikan kepuasan kepada customer ini saya kira ini sudah menjadi hal yang biasa. Nah ini keselarasan bisnis dengan TI
ya. Ini seringkali menjadi ya topik ya, karena kadang TI maju sendiri, ya bisnis maju sendiri, jadi nggak ada keselarasan, tidak ada saling itu ya mendukung. Harusnya itu ya TI dan bisnis itu selaras, saling mendukung sehingga itu bisa memajukan perusahaan. Jadi ini kalau kita lihat dari sisi organisasi itu perusahaan itu inginnya labanya besar, ya, keuntungannya besar gitu ya, terus reputasinya jadi tambah bagus gitu ya. Terus kalau di bawahnya, di level bawahnya itu dari core bisnis prosesnya, yaitu perusahaan mungkin punya itu ya sistem ini point of sale itu untuk biasanya untuk garda depan penjualan ya, marketing, pengadaan, procurement. Nah ini uh, di bawahnya itu sudah merupakan satu sistem ya, seperti website, aplikasinya gitu ya, aplikasi point of sale, entah itu aplikasi mobile ataupun aplikasi berbasis web, cloud dan sebagainya, dan sudah melibatkan server-server dalam itu ya, membangunnya itu. Nah kemudian IT Service Management itu memastikan bahwa uh, nantinya pembuatan service ini ya, pendelegasian service itu nanti itu memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. Jadi what we need itu ya tentunya itu kita membuat suatu sistem itu yang kita butuhkan gitu ya. Jadi bukan karena ikut-ikutan ini trennya pakai cloud terus kita ya membeli fasilitas itu padahal kita belum membutuhkan itu ya. Jadi kita membuat sistem yang benar-benar kita butuhkan ya. Kemudian ya available when we need them itu ya nantinya sistem itu tersedia ya ketika kita membutuhkan. Jadi ya entah itu di waktu tertentu atau mungkin ya 24 jam kalau memang kita harus membutuhkan itu akan tersedia terus ya. Kemudian tentunya dengan biaya yang ini ya, yang masuk akal, yang ini ya, yang sesuai dengan budgetnya ini perusahaan tentunya. Jadi ya kita tidak mengadakan suatu itu ya sistem yang ya over budget gitu ya, tentunya nanti ya akan merugikan perusahaan. Bisa jadi karena sistemnya terlalu canggih, kita belum menguasai, terus mahal gitu ya, itu bisa merugikan perusahaan. Nah itu IT Service Management berusaha untuk mencegah itu, jadi mengelola ini ya demand permintaan untuk layanan IT sesuai dengan kapabilitas dari perusahaan. Nah nanti di detailnya itu nanti operationnya dan sebagainya. Ini contoh pola dalam membangun suatu service nih. Ketika kita misalnya mau membuat layanan penyimpanan gitu ya. Ini kita menyimpan apa dulu ini yang kita simpan itu apa? Apakah file, dokumen, arsip gitu ya. Jenisnya apa saja yang kita simpan. Kemudian caranya bagaimana? Caranya kita menyimpan, apakah kita simpan di ini ya lokal ataukah kita simpan di cloud? Kita pakai layanan cloud. Kemudian pengamanannya bagaimana gitu ya, cara aksesnya bagaimana. Nah ini contoh ketika kita membangun suatu service tuh kita membuat diagram seperti ini. Ya nanti dari sini ya kita ini ya kita drill down lebih lanjut itu tahapan-tahapannya bagaimana. Nah, ini kalau sesuai dengan framework ITSM, kita bisa ini ya, mengadopsi ini ya model ini, tahapan ini. Ini namanya IT Service Life Cycle Phase ya. Jadi fase dari hidup dari IT Service. Ini mulai dari service strategi, design, transition, operation, dan terakhir continual service improvement. Ini kalau disingkat untuk memudahkan, ini kalau di buku-buku itu ya, ITIL itu sering disingkat ini untuk memudahkan, serve donut to our class. Ya. Jadi ceritanya ini antara capability dan resource ini ceritanya perusahaan itu punya sumber daya, ya, baik itu finance, keuangan, ya, infrastruktur, misalnya server, data center, kemudian punya banyak aplikasi, ya, terus informasi dari perusahaan itu bernilai tinggi, ya, mungkin seperti tadi Setio ini ya cerita tentang sistem informasi kependudukan, misalnya sistem informasi kalau perbankan ya nasabah itu semuanya bernilai tinggi. Nah itu suatu resource yang harus dijaga, ya manfaatkan dunia ya. Kemudian people, ya ini SDM-nya ya.
ya perusahaan punya SDM IT. Nah ini untuk nantinya menjadi capabilities ya, ini ya seperti people tadi itu ya misalnya perusahaan mengadakan pelatihan atau SDM IT sendiri ya melalui pengalaman mereka secara itu ya berkelanjutan bertahun-tahun mereka ini ya mengurusi itu servernya seperti itu mereka jadi terbiasa punya pengalaman punya skill ya. Nah itu suatu hal yang itu ya sangat berharga aset yang berharga bagi perusahaan. Nah itu nantinya kalau dari aset itu ya, experience, pengalaman itu dibakukan itu bisa menjadi suatu knowledge ya, prosedur yang baku yang nanti itu jadi aset pengetahuan bagi perusahaan. Nah itu nanti pengetahuan itu digunakan untuk apa? Untuk nanti membuat proses yang efektif, yang efisien ya. Jadi tadinya mungkin proses mengolah data itu butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu gitu ya. Sekarang dengan adanya itu ya kecanggihan IT didukung dengan SDM yang handal itu sekarang cuma tinggal hitungan jam atau hari saja gitu ya. Jadinya sampai berbulan-bulan sekarang itu ya. Seperti sekarang kalau pengurusan itu ya untuk layanan masyarakat gitu ya itu sekarang jauh lebih cepat seperti SIM misalnya itu ya. Tadi mungkin sampai berhari-hari sekarang bisa cuma sehari gitu ya. Nah itu karena itu ya dengan adanya SDM IT yang bagus ya pengalaman mereka terus mereka hanya bisa membuat proses yang slim yang lebih efektif efisien. Nah ini ujungnya nanti ya membuat organisasi itu menjadi maju dan ya pengelolaan secara keseluruhan dari ini ya perusahaan itu akan jadi lebih bagus ya. Jadi itu resource are things ya, capability are ability to use resource to create value. Artinya ya ini capabilities ini untuk menciptakan nilai manfaat yang nanti akan dirasakan oleh ya perusahaan dan juga customer. Nah, kalau dilihat itu ya urutannya tadi service strategi sampai service operation itu membentuk piramida ini karena yang di atas ini biasanya itu yang merumuskan biasanya tingkat level eksekutif ya pimpinan gitu yang membuat strategi itu kan biasanya pimpinan kalau perang itu ya jenderal-jenderal gitu biasanya itu ya. Nah, itu di medan perang itu yang biasanya itu ya level pucuk pimpinan seperti itu. Ya memang yang membuat strategi itu ya itu diantaranya seperti service portfolio, finance management gitu ya. Itu mereka yang merumuskan itu. Kemudian dari situ nanti didesain ya layanan apa yang nanti akan dibuat berdasarkan dari strategi itu. Ya. Itu macamnya diantaranya itu nanti ada penjelasan ini ya selanjutnya ini secara garis besar dulu. Kemudian service transition setelah service itu didesain ya untuk nanti diterapkan itu harus lewat tahapan ini transisi. Jadi nggak langsung di install terus di semua harus pakai gitu ya, langsung hari itu juga semua itu ya memakai jadi gitu ya. Enggak. Jadi layanan itu harus lewat masa transisi. Kita harus itu ya melalui tahapan di service transition itu ada tahapannya lagi lebih detail. Jadi orang-orang nggak bisa langsung itu ya menggunakan aplikasi baru saat itu juga. Itu nantinya ya mereka bisa shock gitu ya. Jadi harus ada tahapan ya seperti pelan-pelan gitu ya. Harus ada masa transisi gitu ya. Dan juga aplikasi lama bagaimana itu? Apakah aplikasi lama akan dihapus begitu saja atau masih digunakan tapi pelan-pelan nanti akan diganti dengan aplikasi baru. Ya, kemudian terakhir service operation itu jadi setelah layanan itu dipakai oleh user ya nanti kita memantau ini ya, memonitor apakah ada masalah gitu ya, insiden, adakah problem. Mungkin user ingin tambahan kalau aplikasinya bagusnya ditambahkan ini gitu ya, ada request gitu ya. Nah itu bagaimana mengelola itu ya permintaan dari user itu karena ya siapa tahu itu menjadikan aplikasi kita lebih produktif gitu ya. Seperti ini ya, Microsoft itu bisa ini ya aplikasinya jadi semakin bagus itu sebenarnya karena ini banyak sumbangsi dari user gitu ya. Banyak user itu memberikan masukan-masukan ini sebaiknya aplikasi gini-gini. Justru dari tester itu malah kadang dikit gitu ya. Jadi yang memberikan sumbangsi masukan pengembangan aplikasi itu malah sebagian besar dari user karena mereka langsung menggunakan itu ya aplikasi itu kesehariannya itu ya. Kemudian di service operation kita juga itu memantau dari sisi keamanannya atau siapa aja yang berhak menggunakan itu ya, memonitor siapa yang sudah menggunakan itu apakah aplikasi itu digunakan sesuai dengan kewenangan yang sudah kita atur.
Nah, kemudian itu ada panah kok ke atas lagi gitu ya. Nah, ini karena layanan yang kita buat itu memang tidak bisa langsung sempurna ya. Kita merancang apa ya kayak dulu itu ya mobil pertama kali dibuat pasti ya belum sempurna. Mobil sampai sekarang bisa canggih semacam ini sampai ya ada mobil Tesla, mobil listrik ini ya karena ya ada pengembangan itu ya, ada uh, improvement. Jadi ya tiap tahun mereka melakukan riset gitu ya, ini sebaiknya kekurangan ini gimana cara memperbaikinya, ada fitur baru dan sebagainya. Itu ya apapun saya kira ini ya produk yang dipasarkan di dunia ini pasti akan ada pengembangannya, pasti ada ini ya perbaikan itu ya. Nah, begitu juga dengan layanan ini, service IT ini tentu tidak hanya ini ya berhenti begitu saja, begitu kita sudah selesai terus tidak dikembangkan sama sekali tentu tidak ya, itu harus kita kembangkan, kita sempurnakan. Nah itu kita bisa menggunakan itu ya 7 langkah ya 7 step proses untuk continuous improvement. Dan itu terus ya nanti berulang ya dari service strategi, desain, transition, operation berulang lagi karena ya improvement itu ya tidak hanya sekali, mungkin bisa 3 kali, 4 kali atau ya ini ya selamanya ya, selama kita menginginkan kesempurnaan ya itu selalu ada improvement. Di service strategi itu ini ya, diantaranya ini ya, kita mengelola ini ya, service portfolio management itu diantaranya mendata kalau gampangnya gitu ya, mendata aplikasi-aplikasi apa ya yang sudah kita buat gitu ya. Terus nanti bagaimana supaya aplikasi itu lebih optimal gitu ya. Rencananya bagaimana strateginya. Kemudian financial management ya ini tentunya aplikasi dalam pengembangannya butuh ya modal ya, butuh cost. Nah ini bagaimana mengelola itu anggaran ya. Dan ya tentunya aplikasi itu tidak hanya itu ya berbiaya saat dibuat, tapi juga kelangsungan itu ya hidupnya aplikasi itu juga membutuhkan biaya maintenance ya, biaya itu apa maintenance apa biaya operasional gitu ya. Nah itu ya semuanya diperhitungkan di sini. Ya. Kemudian demand management ini mengelola permintaan ya. Jadi user-user ini tadi ya banyak maunya gitu ya. Apa unit bisnis pengen ini, unit bisnis ini ya pengen ini. Nah itu bagaimana kita mengelola ini ya. Jadi ini bisa didata kita prioritaskan mana yang harus kita dahulukan ya. Terus business relationship management ini nih kaitannya dengan customer di luar, apakah layanan yang kita buat ini sudah cukup memuaskan user gitu ya. Jadi apakah perlu dioptimalkan lagi gitu ya. Yang tentunya kita bisa menanyakan mereka lewat survei atau ini ya apa kita tanyakan langsung gitu ya. Nah itu untuk nanti menjalin ini ya relationship bisnis yang lebih dekat ya karena dengan customer yang ini menyukai menggunakan sistem kita ya ini nanti hubungan bisnis kita akan tetap berlanjut. Kemudian ini koordinasi ini ya biasa koordinator nih ya di level atas ya. Kemudian SLA ini seperti kontrak ya. Jadi nantinya ya didesain di sini ya kontrak layanan itu batasnya bagaimana gitu ya. Apakah harus beroperasi 24 jam gitu ya. Terus apa misalnya seperti bandwidth dan sebagainya itu. Ini ya seperti kontrak yang dijanjikan oleh ya layanan itu yang nanti diterima oleh user itu batasnya sampai seberapa gitu ya. Ini menjelaskan itu kontraknya di SLA ini. Ya. Ini cukup banyak ya service design saya ini aja apa itu yang utama itu terus kemudian nah ini apa service operation nah ini ya apa sebelumnya itu memang ada ini ya apa service transition itu ya dalam hal itu ya pengalian dari server service lama gitu ya misalnya server lama ke server baru itu mestinya ada tahapannya. Nah itu kita harus mensosialisasikan dengan user gitu ya dengan adminnya bagaimana nanti prosesnya seperti itu. Nah itu harus dilakukan juga. Kemudian nanti setelah
service itu berjalan, nah ini kita harus memperhatikan ini, memonitor seperti diantaranya kalau ada insiden. Ya, jadi misalnya ya servernya itu error gitu ya, misal atau layanannya mati gitu ya, atau layanannya itu menghasilkan output yang tidak sesuai gitu. Nah itu perlu kita catat itu ya, kita manage ya, kita catat untuk nanti ya kita resolve, kita perbaiki. Ya. Kayak ini ada insiden, ada problem ya ini insiden itu ya ini ya masalah-masalah timbul yang cukup mungkin istilahnya ya banyak atau sporadis. Nah ini nanti ini ujungnya itu di problem management. Yaitu nanti ketika insiden-insiden itu kita ini daftar, kita investigasi, itu nantinya kita bisa ini mengelola ini ya, bisa meresolve-nya itu lewat problem management ini. Ya, jadi setelah diidentifikasi, terus nanti bagaimana cara itu resolve-nya gitu ya, apakah kita harus memanggil vendornya dan sebagainya, itu nanti diatur di bagian problem management. Ya. Jadi insiden dan problem management ini saling terkait secara erat. Ya. Kemudian tadi request, nah ini penting sekali seperti tadi saya katakan bahwa banyak itu ya masukan dari user itu yang justru mengembangkan itu ya aplikasi. Jadi kalau dari tester itu biasanya hanya sekedar ini aja apa valid, outputnya valid atau tidak gitu ya. Jadi yang justru penambahan fitur-fitur baru itu malah dari ini request management. Jadi ini jangan diabaikan karena itu kelangsungan itu ya aplikasi, kelangsungan penggunaan aplikasi itu ya dari ini biasanya dari request management ya. Kemudian ya ini event-event ini ya kejadian-kejadian secara umum ini ya muncul dari penggunaan layanan ini ya. Ya pastikan ini semua kita mencatat ya untuk nanti digunakan untuk improvement ini ya ke depannya ya. Terus jangan lupa seperti ini untuk keamanan layanan sendiri ya karena ini terkait dengan data informasi yang penting di perusahaan ya. Kemudian nah ini istilah improvement ini ya pencetusnya ini ya Edward Deming ini kalau di kuliah-kuliah manajemen ini sangat terkenal ya. Ini kayak jiwanya ilmu manajemen gitu ya. Nah ini langkah dari 7 step improvement ini yaitu identify, define, ya, gather, process, analyze, ya, present dan implement. Ya. Jadi pertama identifikasi dulu, ya. Ini apa yang perlu kita improve, ya. Kemudian, nah ini dalam hal improvement ini tentunya kita melakukan pengukuran, ya. Jadi nilainya baseline-nya berapa, terus nanti jadinya nilainya berapa. Jadi perlu ada itu ya pengukuran. Karena kalau kita tidak melakukan pengukuran ya ini kita nggak bisa ini ya melakukan improvement karena improvement berdasarkan itu ya patokan awalnya nilainya berapa ya. Terus ya ini seperti gather ini mengumpulkan data ya kemudian kita proses, analyze ya. Terus ya seperti ini perlu kita presentasikan ke stakeholder karena ya mereka yang ya tentunya yang membiayai ini ya proyek kita seperti itu ya. Terus apakah ini mau dilanjutkan kalau memang ini sistemnya sangat bermanfaat ya. Perusahaan sangat tergantung dengan aplikasi ini tentunya kita akan ini ya didukung oleh stakeholder dan terakhir itu akan diimplementasi ya. Oke, ini saya mungkin agak ini ya sedikit ngebut ya moga-moga nanti ini kedepannya ada lanjutan ya. Saya senang sekali kalau misalnya ini ada tadi pertanyaan misalnya ini cara mempraktekannya atau ya perhitungannya gitu ya. Nah, itu memang ada itu ya simulasi atau Anda bisa menggunakan software seperti open source itu atau yang terkenal itu software BMC itu tapi itu berbayar ya. Yang open source itu juga ada. Jadi kalau Anda mau menerapkan ini terus dengan sarana fasilitasnya software itu ada ya. Jadi nanti ya bisa sampai ke pengukurannya, metriknya gitu. Saya kira itu akan menarik. Tapi ya semoga ini paling nggak memberikan gambaran ya secara garis besar ya nanti semoga itu ya ada kelanjutan yang lebih lengkap tentunya dari seminar ini ya. Baiklah terima kasih. Saya kira ini berikutnya untuk sesi ini ya tanya jawab ya.
Ya, makasih Pak Bram yang sudah memaparkan materinya terkait dengan metode ITSM ya, ITSM bahasa Inggrisnya begitu. Kemudian kita masih punya waktu sedikit untuk sesi tanya jawab. Kita sebenarnya waktunya sudah nggak ada, tapi kita sediakan untuk barangkali nanti ada yang mau ditanyakan dari partisipan, monggo Bapak Ibu bagi yang akan menanyakan. Kita tawarkan 3 penanya dulu, silahkan bisa raise hand. Monggo. Bisa via chatting boleh pertanyaan. Tadi ini sedikit saya juga ada pertanyaan terkait ini perlu nanti ada demo atau tidak untuk terkait audit SI ini. Nah, ini. Misal penggunaan aplikasi dan keandalan SI. Tadi cuman saya pupus jawabannya, tapi mungkin dari narasumber ada pandangan mungkin ya. Itu dari pertanyaannya. Oke, baik, saya kembali ya untuk pertanyaan dari Ibu Mary. Ibu Mary. Mohon maaf Ibu Mary, untuk demonya kali ini belum ada, mengingat waktunya kita hanya 1 jam. Mungkin bisa diskusi lanjut, mungkin bisa melalui email. Atau mungkin suaranya. bisa chat melalui WhatsApp juga bisa. Mungkin pengen dijawab dengan Pak Bram atau saya, silakan nanti bisa kirim melalui email saya, karena di sini saya tidak menyiapkan untuk demonya. Gitu. Oke, terima kasih. Yang kedua ini ada pertanyaan terkait apakah selama pandemi COVID ini dari Ibu Mariati ya? Apakah selama pandemi COVID dan PSBB sudah dilakukan audit? Bagaimana bentuk dan model audit sistem informasi yang dapat diterapkan? Bu Setio, ini kebetulan Bu Setio yang diminta. Moga Bu Setio bisa dijawab. Gimana sebentar, saya baca dulu. Apakah selama pandemi COVID dan PSBB sudah dilakukan audit? Bagaimana bentuk modelnya? Oke, baik Ibu Maria. Memang pada saat ini, pada masa pandemi COVID dan PSBB di sini, untuk audit sistem informasi ini belum dilakukan. Nah, sifatnya apabila audit sistem informasi ini bisa dilakukan oleh fungsi TI sendiri. Tetapi di STIMIK Sinar Nusantara ini sendiri belum melakukan audit terkait sistem informasi di masa pandemi COVID ini. Tetapi nanti apabila nanti menginginkan demo ataupun menginginkan bagaimana sih step-stepnya untuk melakukan audit sistem informasi dengan menggunakan framework COVID, ini saya bisa WA atau bisa email ke saya. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan framework ITSM, ini bisa ke Pak Bram. Begitu Bu Maria. Sorry. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Sri Arjanto ya ini. Pak, kalau perusahaan sudah jalan, kira-kira untuk bentuk service IT sebaiknya dimulai dari mana ya? Ini monggo mungkin Pak Bu Setio atau Pak Bram dulu mungkin bisa memberikan. Tadi udah dijawab sama Bu Setio. Ya, terima kasih. Ya untuk Pak Arjanto ini ya. Jadi kalau di perusahaan ini sudah berjalan sistemnya dan kita ingin menerapkan ITSM, ya akan lebih bagus kalau aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan itu didata atau diinventarisir, Pak. Jadi nantinya kita tahu itu ya daftarnya ada berapa itu ya, aplikasi itu, terus apakah aplikasi itu sering dipakai atau tidak gitu ya. Jadi nanti ke depannya kalau kita mengembangkan kita bisa prioritaskan karena tentunya SDM itu ya itu juga biaya itu ya di perusahaan itu kan terbatas gitu ya keuangan SDM di perusahaan itu terbatas. Jadi kalau
kita ingin mengembangkan semua aplikasi itu ya tentunya itu ya butuh SDM yang besar, biaya yang banyak gitu ya. Ya itu tidak mungkin. Jadi kita harus prioritaskan. Jadi kita data dulu, kemudian nanti dari situ kita rancang pengembangan lebih lanjut dari aplikasi itu ya. Kemudian tadi melalui step tadi ya, service design, strategi, design, transition, operation, kemudian 7 step improvement seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa kalau memang perusahaan sudah punya banyak aplikasi itu, ya memang perlu di ini ya, didata dulu, diinventarisir, kemudian itu apa dikembangkan, kita pilih yang mana mau dikembangkan, kemudian ya melalui step-step yang tadi saya kemukakan ya. Ya, jadi saya kira itu mungkin bisa menjawab ini pertanyaan dari Pak Arjanto. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Oksan ya, Bapak Oksan Krisnantio. Ini ada 2 pertanyaan dari Bapak Oksan. Yang pertama, mohon izin Bu Setyo Pak Bram, untuk auditornya apakah perlu sertifikasi khusus? Sertifikasi khusus maksudnya dalam melaksanakan audit sistem informasi itu sendiri, misalkan sisa atau dan lain-lain. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua dari Bapak Oksan juga, ketika perusahaan telah dilakukan audit ISO 27001, apakah masih perlu diaudit yang lain untuk sistem informasinya? Mungkin Bapak Pak Bram atau Bu Setyo bisa memberikan tanggapannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Oksan ya, Pak Oksan. Untuk pertanyaan yang pertama, terkait dengan sertifikasi untuk auditor ya. Jadi gini, untuk sertifikasi dari auditor itu sendiri bahwa itu harus paling tidak pernah mengikuti pelatihan. Nah, ini lebih baik Pak, misalkan harus memiliki CISA. Nah, ini CISA ini merupakan sertifikasi yang resmi. Jadi ini bisa dipakai untuk mengaudit sebagai pihak ketiga. Tetapi apabila yang diaudit itu sistemnya sendiri, itu paling tidak pernah mengikuti pelatihan auditor di bidang sistem informasi. Begitu Pak Oksan. Kemudian mungkin Pak Bram mau menambahkan? Ya, itu pertanyaan yang kedua. Ya, maaf ya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Oksan ya. Ketika perusahaan telah dilakukan audit ISO 27001, apakah masih perlu dilakukan audit yang lain untuk sistem informasinya? Ya, jadi itu sesuai ini ya kebutuhan Pak. Jadi untuk ISO 27001 itu kan terkait dengan keamanan ini ya sistem informasinya. Jadi apabila dari perusahaan memang dibutuhkan untuk ini ya, misalnya audit tata kelolanya atau untuk audit bagian proses yang lain itu bisa. Tapi ya ini memang untuk 27001 aja kalau memang itu sudah certified itu sudah bagus sekali Pak. Ini untuk suatu perusahaan di Indonesia yang sudah certified itu ISO itu paling enggak sudah bisa itu ya melabeli di ininya di brandnya itu ya untuk marketing itu sudah ya cukup bagus. Tapi ya sekali lagi kalau ini ya perusahaan memang ini ingin berkelas ya ini ya tingkat global misalnya gitu ya, terus ada kebutuhan-kebutuhan standar yang ingin dicapai ya saya kira itu tidak tertutup kemungkinan untuk bisa ini menerapkan standar ini audit yang lainnya gitu ya. Jadi tergantung dari kebutuhan ya. Tapi untuk biasanya 27001 itu sudah bagus kalau untuk perusahaan ini ya lokal di Indonesia yang sudah menerapkan itu. Brasil itu sudah bagus, apalagi misalnya BUMN atau untuk pemerintahan sudah certified itu sudah top itu Pak ya. Ya saya kira itu bisa menjawab ini pertanyaan dari Bapak Oksan ya. Ya, mungkin begitu Bapak Oksan, itu yang disampaikan dari narasumber. Kemudian masih ada 2 penanya lagi, ini kebetulan mungkin waktunya karena juga sudah
agak anu, tapi masih ada kesempatan untuk menjawab kedua tanya. Ini yang masuk ke dalam chat saya secara private, ini dari Bapak Daryanto. Bapak Daryanto, ini akan bertanya dari 3 pertanyaan. Mohon disimak. Yang pertama, perangkat hukum apa saja yang bisa dipakai untuk publikasi hasil audit? Jadi perangkat hukum apa saja yang bisa dipakai untuk publikasi hasil audit? Yang kedua adalah apa indikatornya jika sebuah sistem memerlukan audit secara CITO? CITO ya, secara CITO ya. Dan sebagai justifikasi untuk melakukan audit. Yang kedua, saya ulangi, apa indikatornya jika sebuah sistem memerlukan audit secara CITO sebagai justifikasi untuk melakukan audit. Yang ketiga, lebih efektif mana audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal? Yang ketiga, lebih efektif mana audit yang dilakukan oleh auditor internal atau eksternal? Mungkin bisa bagi-bagi karena pertanyaannya ada 3 ini cukup berat mungkin ya. Mungkin sudah agak fun ya. Silahkan mungkin dari Bu Setia dulu atau Pak Bram dulu, boleh dijawab yang mana dulu yang bisa dijawab. Silahkan. Saya yang nomor 3 dulu aja ya Pak ya. Saya nomor 3 dulu aja, lebih efektif mana dilakukan audit eksternal maupun internal. Terkait dengan audit sistem informasi, itu lebih efektif dilakukan oleh auditor internal. Karena auditi bisa leluasa untuk menyampaikan apa yang melakukan audit secara CITO. Misalkan ini dari si pengguna sistem ini maunya apa. Kemudian si auditi ini bisa lebih leluasa untuk menyampaikan kemauannya, keinginannya ke auditor. Karena di sini auditor internal ini lebih memahami karakter dari si pemilik proses bisnis. Sementara kalau auditornya dari eksternal, kita cenderung hanya memunculkan yang baik-baik saja. Sehingga hal-hal yang sifatnya itu ada kesalahan ataupun di situ ada kekurangan, itu biasanya akan ditutupi. Begitu, Bapak. Moga disambung dari Pak Bram. Pak Bram jawab nomor yang keberapa ini? Pertama itu ya, perangkat umum. Jadi saya kira ya, jadi untuk publikasi itu mestinya ini ya, kalau audit itu di perusahaan tentunya tidak serta-merta langsung semua orang atau dipublikasikan secara bebas gitu ya. Tentunya ada suatu agreement dengan perusahaan itu. Jadi seperti misalnya kalau ini mahasiswa kami di STM Nusantara ini melakukan riset ya yang menggunakan COVID misalnya SM perusahaan untuk audit, tentunya ini ada agreement di situ. Jadi mereka tidak bisa ini publish itu di jurnal terus itu ya menggunakan nama perusahaan, biasanya disamarkan itu ya. Jadi nama perusahaan disamarkan, terus tentunya ya tidak tidak membeberkan angka-angka seperti misalnya data-data finansial gitu ya, data-data orang-orangnya gitu ya. Seperti itu sudah ada agreement, jadi mahasiswa memang dilarang untuk itu ya, tidak boleh mencantumkan itu hal-hal yang sensitif di dalam data-data audit itu. Jadi mestinya ada kesepakatan. Kalau nantinya itu untuk laporan ini ya, untuk PT misalnya gitu ya, itu laporan tahunan seperti itu misalnya, itu tentunya secara umum ya, jadi tidak sampai ke detailnya. Jadi pelaksanaan atau pembangunan sistem IT-nya itu misalnya membangun sistem
sampai ke berapa puluh provinsi gitu ya itu, tapi tidak sampai ke detailnya, misalnya sampai ke biayanya atau apa mungkin di situ insiden-insiden apa ya tentunya tidak dipublish secara serta-merta di itu ya apa namanya di laporan tahunan gitu ya. Jadi memang itu diperlukan untuk laporan, tapi tentu ada ini ya batasan-batasan siapa yang bisa mengkonsumsi hasil laporan itu. Ya. Yang nomor 2? Ini bisa dijelaskan ini audit secara apa yang Cito ini apa detailnya bagaimana ini maksudnya Pak mungkin. Oh ya. Oh ya, monggo Pak Daryanto bisa mengklarifikasi pertanyaan nomor 2 itu maksudnya audit secara Cito itu maksudnya bagaimana biar narasumber bisa paham dengan pertanyaannya. Monggo Pak Daryanto, Pak Daryoko, sorry mohon maaf. Monggo. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Ya. Jadi Selamat siang Pak. Ya. Sekarang kan nama saya Daryoko, dulu mahasiswa juga di Sinus dan sekarang bekerja di Rumah Sakit Ortopedi Pak. Oh Ya, ya. alhamdulillah ya sudah ini apa jadi alumni ya. Ya gimana Pak Daryoko ya? Yang dimaksud audit secara Cito itu maksudnya sistem ini segera diaudit itu alasannya apa gitu loh? Indikatornya apa? Apakah ada error atau apa gitu? Jadi kita punya dasar untuk melakukan audit secara segera. Begitu. Oke ya. Begitu Pak. Iya. Itu jadi urgensinya gitu ya. Saya kira ini Pak kalau audit itu ini ya biasanya di perusahaan organisasi itu ada periodenya. Ya, jadi kalau memang ini ya kayak di universitas gitu ya perguruan tinggi itu kan memang ada audit untuk ini PT, Prodi seperti itu ada periodenya. Jadi untuk nanti dapat ini sertifikasi untuk ini layak menyelenggarakan ini program studi sama untuk perguruan tinggi itu ada batas waktunya. Jadi itu secara periodik nanti akan di audit gitu ya. Jadi kalau urgensinya itu biasanya memang baik di ini ya swasta atau pemerintah itu memang mereka punya jadwalnya gitu ya, jadwal untuk melakukan audit itu secara periodik ya. Tapi kalau memang ada suatu insiden mungkin kasusnya seperti kalau ini kemarin misalnya ada kemarin kan ada berita di itu ya untuk perusahaan toko online itu yang kebobolan itu ya data seperti itu ya. Nah itu ya bisa aja untuk kasus semacam itu karena itu terkait ya ranahnya mungkin sudah ke undang-undang gitu ya ada kaitannya dengan undang-undang keamanan informasi di ini ya di negara ini ya kemungkinan itu bisa dilakukan audit itu karena terkait itu dengan masalah hukum kan itu ya. Jadi memang bisa dilakukan audit untuk pastikan apakah perusahaan itu menyelenggarakan sistemnya dengan benar, apakah mereka menyimpan data nasabah atau customer itu dengan baik. Kalau seperti kemarin itu misalnya kasus Facebook itu juga gitu ya. Itu bisa aja itu segera dilakukan ya audit karena itu kaitannya dengan masalah hukum Pak itu ya. Jadi ada kebutuhan di situ dari ya penegak hukum dari pemerintah gitu ya yang mereka membutuhkan itu penyelesaian dari masalah itu. Nah itu kan memang harus dilakukan audit ya. Saya kira itu mungkin Pak Daryoko bisa menjawab dari pertanyaan Pak Daryoko ya. Ya, begitu Pak Daryoko mungkin barangkali jawab dari narasumber. Ada yang ditanyakan? Terima kasih. Oke. Satu lagi Pak Bram atau Bu Setio, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Haryati Fitriasih terkait dengan dalam melakukan IT audit
preparation atau planning, apa saja yang perlu dilakukan? Nah, ini kira-kira apa yang harus dilakukan ketika melakukan audit IT, termasuk dalam preparation dan planningnya. Monggo sing bisa Bu Setio bisa memberikan jawabannya mungkin barangkali di sini. Silakan Bu. Baik, ya. Terima kasih Bu Fitri atas pertanyaannya terkait dalam melakukan IT audit, planning apa saja yang perlu dilakukan. Yang jelas adalah area. Areanya apa sih yang akan dilakukan? Kemudian auditinya siapa? Nah, ini yang penting. Yang pertama adalah areanya, kemudian yang kedua adalah siapa yang akan diaudit, kemudian yang ketiga adalah penjadwalan, kapan akan dilakukan auditnya. Sehingga nanti tidak akan tumpang tindih. Nanti karena nanti ada beberapa auditor yang akan melakukan audit di dalam area yang sama, hanya saja ada di subbagian A, subbagian B, sehingga nanti ada penjadwalan tertentu. Begitu Bu Fitri, mungkin penjelasan saya. Begitu Ibu Bu Sri Haryati Fitriasih yang sudah pada narasumber. Mungkin dari sisi waktu ternyata kita sudah melampaui dari batas waktu ya. Mungkin Bapak Ibu barangkali kalau masih ada pertanyaan monggo saya persilahkan, tetapi bisa dikirimkan via email. Emailnya mungkin para narasumber dari Bu Setio nanti bisa dikirim lewat chat di situ sehingga bisa nanti bisa dilihat oleh oleh para partisipan, atau Pak Bram juga silahkan barangkali karena juga terbatasi waktu, ini sudah melampaui lebih dari 1,5 jam ya. Monggo ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ini karena waktunya juga online 1 jam seminar itu hanya waktunya terbatas banget, dan ini juga tidak bisa membahas lebih mendetail terkait dengan audit sistem informasi. Nanti kalau memang ada beberapa permintaan atau dari kita bisa mengakomodasi dalam bentuk seminar yang di kesempatan yang lain, insya Allah kita akan coba kita usahakan, karena memang seminar-seminar terkait dengan sistem informasi ini kita lihat masih sangat jarang ya, sangat jarang sekali di publik ya. Mungkin kalau ada pun sangat tertutup dan banyak yang sifatnya itu harus membayar sedemikian rupiah yang cukup tinggi gitu. Ya, saya kira mungkin itu sebagai apa namanya akhir nanti kita akan coba untuk masalah sertifikat. Ini nanti kita akan kirim ke email masing-masing Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang sudah ikut seminar pada kali ini. Untuk materi juga nanti kita akan share di event Sinus ACID events seperti alamat di Bapak Ibu dulu mendaftar, ada di portal di event Sinus ACID. Silahkan nanti bisa di-download. Tapi untuk masalah rekaman video juga kita akan upload juga, tapi nanti nunggu perbaikan, ada beberapa tambahan sedikit untuk masalah video. Jadi mohon bisa bersabar untuk nunggu video dan juga nanti sertifikat. Nanti tim di belakang kita nanti akan bekerja untuk menyiapkan segala kebutuhan termasuk sertifikat, materi, termasuk juga rekaman. Ya mungkin itu Bapak Ibu, saya selaku host pada seminar 1 jam kali ini mungkin saya tidak akan meringkas karena memang ada 2 materi yang tadi sudah disajikan, saya kira cukup jelas dan sudah singkat. Itu kalau disingkat juga nanti kelihatan tidak ada maknanya. Mungkin demikian, saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan mengantarkan materi seminar, memandu seminar kali ini banyak kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.